selamat datang di Aksamovi 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ke-6 dari The Legend of Heroes, di mana pada episode sebelumnya Guojing bertemu dengan pendekar pengemis utara Hong Qigong. Selama lebih dari 1 bulan, Guojing diajari beberapa jurus, termasuk 15 gerakan awal jurus pukulan penakluk naga. Guojing dan Huangrong juga bertemu dengan Tuan Lu, pemimpin desa Guiyun. Namun Huangrong merasa jika susunan formasi di desa itu sama persis dengan di Pulau Persik. Suatu malam, Guojing dan Huangrong melihat putra Tuan Lu bersama Guanyin sedang mengumpulkan beberapa pemuda. Mereka berencana untuk merampok kapal utusan dinasti Jin. Di sana juga ada Duan Tiandi, orang yang dulu mengkhianati ayahnya Guojing. Yang Kang yang berada di dalam perahu dikagetkan dengan serangan tiba-tiba dari para perampok. Dia mencoba melawan para perampok, namun akhirnya terjebak oleh sebuah jaring. Setibanya para perampok di dermaga, Guojing dan Huangrong kaget melihat perampok itu membawa Yang Kang dalam keadaan diikat. Guojing berencana menyelamatkan Yang Kang tapi ditahan oleh Huangrong. Saat ini mereka tidak boleh bertindak gegabah agar tidak dituduh sebagai kaki tangan dinasti Jin. Huangrong mengajak Guojing melihat situasinya dulu. Begitu ada kesempatan barulah mereka bisa menyelamatkan Yang Kang. Guojing pun akhirnya menuruti saran dari Huangrong. Kemudian Yang Kang dibawa menghadap Tuan Lu. Tapi bukannya takut, dia malah mengejek penduduk desa Guiyun sebagai pengecut yang hanya berani keroyokan. Yang Kang menantang mereka semua untuk berduel 1 lawan 1. Guanyin yang merasa tertantang lalu minta izin kepada ayahnya untuk menghadapi Yang Kang. Awalnya dalam duel itu Guanyin berhasil menang, tapi Yang Kang kemudian menggunakan jurus cakar tulang putih yang diajarkan oleh Mei Chofeng, sehingga dia pun mengalahkan Guanyin. Namun kemudian Tuan Lu maju dan bisa mengalahkan Yang Kang dengan mudah. Huangrong kaget mengetahui jika Tuan Lu bisa kungfu, apalagi jurus yang digunakannya sama persis dengan milik Pulau Persik. Ketika kembali, Guojin dan Huangrong melihat Nianxi datang untuk menyelamatkan Yang Kang. Huangrong membantu Nianxi melewati formasi labirin. Dia juga membantunya melumpuhkan 2 penjaga, sehingga akhirnya Nianxi bisa bertemu Yang Kang. Tapi rantai yang mengikat Yang Kang terbuat dari baja yang sangat kuat, yang tidak bisa diputus dengan pedang. Yang Kang lalu meminta Nianxi menemui orang-orang dinasti Jin di kota Lin An, dan menyampaikan pesan darinya untuk membunuh utusan Mongol yang datang. Nianxi tahu tujuan Yang Kang adalah untuk menggagalkan kerjasama kerajaan Mongol dan dinasti Song, yang tentu saja dia menolak karena sampai kapanpun Nianxi tidak akan pernah membantu dinasti Jin. Sadar jika Nianxi tidak bisa dibujuk, Yang Kang pun lalu menyuruhnya pergi ke Gua Tengkorak menemui Mei Chofeng, agar nantinya Mei Chofeng bisa membantu membebaskannya. Nianxi pun lalu segera pergi ke tempat yang dikatakan Yang Kang. Guojing dan Huangrong yang dari tadi menguping merasa kesal mengetahui jika Yang Kang masih bekerja untuk dinasti Jin. Singkat cerita, akhirnya Nianxi tiba di tempat yang dimaksud. Dia lalu meletakkan papan yang bertuliskan pesan dari Yang Kang di sebuah tumpukan tengkorak. Tapi tiba-tiba Ouyang Ke datang dan menotok jalan darah wanita tersebut. Dia lalu menyuruh pelayannya untuk membawa Nianxi. Kemudian Mei Chofeng datang dan dia menemukan papan yang diletakkan Nianxi tadi. Dia membaca pesan jika saat ini Yang Kang dalam bahaya. Lalu Ouyang Ke kembali muncul, yang ternyata tujuan kedatangannya ke sana adalah untuk mengambil kitab 9 yin dari Mei Chofeng. Mereka pun akhirnya bertarung, tapi Mei Chofeng bisa mengalahkan Ouyang Ke dan pelayannya. Ouyang Ke lalu menggunakan jurus pemanggil ular menyerang Mei Chofeng.
Di saat Mei Chofeng mulai kesulitan menghadapi serangan ular, tiba-tiba seorang pendekar bertopeng datang membantu. Ouyang Ke yang mengetahui musuh yang datang sangat kuat pun lalu memilih kabur dari sana. Ketika Huang Rong lagi bermain catur bersama Tuan Lu, Guan Yin datang membawa tengkorak yang diantar oleh orang misterius. Tuan Lu mengetahui jika lubang pada tengkorak diakibatkan jurus cakar tulang putih milik Mei Chofeng. Dia lalu menyuruh Guan Yin mengajak ibu dan saudaranya pergi meninggalkan desa Guiyun, dikarenakan saat ini kondisi desa sudah tidak aman. Tuan Lu menceritakan jika dia dan Mei Chofeng dulunya adalah murid seperguruan Pulau Persik, tapi mereka terlibat suatu masalah sehingga diusir dari perguruan. Kedatangan Mei Chofeng kali ini pasti untuk menyelesaikan masalah di antara mereka 20 tahun yang lalu. Demi keselamatan tamu, Tuan Lu juga meminta Guo Jing dan Huang Rong meninggalkan desa. Dia memberikan beberapa keping emas dan sebotol pil obat sebagai tanda perpisahan. Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba datang seorang pendekar berlari di atas air sambil membawa sebuah tong besar. Orang itu adalah pendekar telapak besi Qiu Qianren. Kedatangan Qiu Qianren ke sana adalah untuk membantu Tuan Lu menghadapi Mei Chofeng. Qiu Qianren memperlihatkan sebuah jurusnya kepada Guan Yin. Dia juga memamerkan kehebatan tenaga dalam yang dia miliki. Tapi Huang Rong melihat ada keanehan dari jurus Qiu Qianren tersebut. Tiba-tiba seorang pelayan datang melapor jika ada 6 orang aneh memaksa masuk. Yang ternyata 6 orang aneh yang dimaksud adalah 6 pendekar gurunya Guo Jing. Guo Jing pun lalu memperkenalkan ke-6 gurunya itu kepada Guan Yin. Dengan kedatangan 6 pendekar Jiangnan, saat ini Tuan Lu semakin percaya diri menghadapi Mei Chofeng. Tapi Qiu Qianren tiba-tiba meminta agar Tuan Lu membebaskan Yang Kang untuk menghindari masalah dengan dinasti Jin. Hal itu tentu membuat orang-orang di sana tidak senang dan menuduh jika Qiu Qianren adalah seorang pendekar pengecut. Merasa diremehkan, Qiu Qianren kembali memamerkan kehebatannya. Dia bahkan menantang 6 pendekar Jiangnan bertarung. Guo Jin maju mewakili gurunya menghadapi Qiu Qianren, sekaligus dia ingin mencoba kemampuan bela dirinya. Dan tanpa diduga, kungfu Qiu Qianren tidak sehebat yang mereka bayangkan. Bahkan pukulannya pun tidak bisa menyakiti Guo Jing sama sekali. Qiu Qianren yang merasa malu berencana pergi, tapi Guo Jing menahannya dan memukul pria itu yang bertepatan dengan kedatangan Mei Chofeng. Melihat kehadiran Mei Chofeng, 6 pendekar Jiangnan pun langsung menyerang. Saat ini kungfu Mei Chofeng sudah semakin meningkat, tapi Zhu Chong berhasil mencuri sebuah gulungan dari balik baju Mei Chofeng. Qiu Qianren mencoba kabur dari sana, tapi Huang Rong melihat dan menahan pria pembual tersebut. Dalam keadaan kesakitan, Qiu Qianren bicara jika ketua Pulau Persik telah tewas dibunuh oleh 7 murid Gunung Zhongnan. Mendengar ucapannya itu, Huang Rong sangat kaget. Mei Chofeng pun segera menghentikan pertarungan. Di sana Tuan Lu akhirnya juga sadar jika Huang Rong ternyata adalah anak dari gurunya. Mereka semua berencana pergi ke Gunung Zhongnan untuk menuntut balas kematian ketua Pulau Persik. Tapi Zhu Chong meminta mereka agar tidak percaya begitu saja dengan ucapan Qiu Qianren. Dia lalu mengeluarkan peralatan milik Qiu Qianren dan membongkar semua kebohongannya. Mulai dari cara dia membelah gelas giok hingga cara dia mengeluarkan asap dari mulutnya. Zhu Chong berkata kepada Huang Rong jika ilmu ketua Pulau Persik sangat hebat. Apalagi 7 pendekar Zhongnan sebelumnya tidak memiliki dendam terhadap ketua Pulau Persik. Jadi sangat mustahil jika mereka bertarung. Qiu Qianren yang mulai terpojok lalu mengatakan jika dia mendapatkan informasi itu 1 bulan yang lalu dari Hong Qigong. Lagi-lagi lelaki itu ketahuan berbohong, karena 1 bulan yang lalu Hong Qigong sedang bersama Guo Jing dan Huang Rong. Karena telah menyebabkan kegaduhan, mereka pun lalu menghukum Qiu Qianren, lalu membiarkan pria itu kabur dari sana. Tuan Lu mengajak Mei Chofeng kembali ke Pulau Persik untuk menemui guru mereka.
Huang Rong juga siap membantu bicara kepada ayahnya agar ayahnya itu bersedia memaafkan mereka berdua. Tapi Mei Chofang merasa malu bertemu ketua Pulau Persik. Dari kecil ketua Pulau Persik sangat baik dan berjasa kepadanya. Tapi Mei Chofang malah membuat sebuah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Saat ini Mei Chofang hanya ingin membalas kematian suaminya terhadap 6 pendekar Jiangnan. Setelah itu dia akan melakukan bunuh diri demi menebus kesalahan terhadap gurunya. Ketika Mei Chofang dan 6 pendekar Jiangnan akan bertarung, Guo Jing maju untuk menggantikan gurunya menghadapi Mei Chofang. Karena bagaimanapun kematian suami Mei Chofang disebabkan oleh dirinya. Huang Rong berkata jika boleh saja Guo Jing bertarung, tapi pemenangnya ditentukan hanya dalam 10 jurus saja. Namun tanpa diduga, Guo Jing menantang Mei Chofang bertarung 15 jurus yang membuat gurunya kaget. Guo Jing dan Mei Chofang pun bertarung. Tanpa diduga Guo Jing bisa mengimbangi Mei Chofang. Gurunya bertanya-tanya dari mana Guo Jing mempelajari gerakan barunya itu. Apakah selama ini Huang Rong melatih Guo Jing? Tapi dari gerakannya, jurus yang dipakai Guo Jing bukan berasal dari Pulau Persik. Setelah bertarung lebih dari 100 jurus, akhirnya Mei Chofang mulai terdesak. Tapi ketika Guo Jing akan mengerahkan serangan terkuatnya, tiba-tiba seorang pendekar bertopeng datang melindungi Mei Chofang dan lalu membawa wanita itu kabur. Pendekar bertopeng itu lalu menyalurkan tenaga dalamnya untuk mengobati luka Mei Chofang. Di kediaman Tuan Lu, Huang Rong membuatkan sop untuk 6 pendekar Jiangnan. Tapi Zheng Ke sebagai kakak pertama tidak mau meminum sop buatan Huang Rong itu. Hal itu tentu membuat Huang Rong kesal dan pergi dari sana. Tapi setelah Huang Rong pergi, Zheng Ke pun bergegas meminum sop tersebut. Dia pun ditertawakan oleh yang lain. Tiba-tiba seorang pelayan memberitahu jika Mei Chofang kembali. Kali ini wanita itu kembali menantang Guo Jing bertarung dan tidak akan berhenti sebelum salah satu dari mereka mati. Namun kali ini Mei Chofang mendapatkan bantuan dari pendekar bertopeng. Pendekar bertopeng melemparkan kerikil untuk memberitahu posisi Guo Jing. Huang Rong akhirnya sadar jika pendekar itu adalah ayahnya. Dia pun maju menghalangi serangan Mei Chofang dan meminta ayahnya untuk berhenti. Tuan Lu dan Mei Chofang yang sadar dengan kehadiran si sesat timur lalu segera berlutut memberi hormat. Sementara itu di tempat lain ternyata Duan Tiandi berkhianat. Ketika suasana lagi sepi, dia melumpuhkan para penjaga dan memasuki kamar tahanan untuk membebaskan Yang Kang. Tanpa sadar Duan Tiandi keceplosan. Dia berkata jika dulunya dia dan ayahnya Yang Kang bekerja sama melawan pasukan jin. Tuan Lu dan Mei Chofang berlutut di hadapan guru mereka. Si sesat timur meminta Mei Chofang mengembalikan kitab 9 yin yang dicurinya dulu. Tapi Mei Chofang kaget karena kitab itu telah hilang. Dia tidak tahu jika kitab itu dicuri Zuchong saat mereka bertarung tadi. Pendekar Huang sangat marah. Dia memerintahkan Mei Chofang mencari kitab itu sampai dapat dan membunuh siapapun yang telah membaca isi kitab tersebut. Selanjutnya pendekar Huang mendekati Guan Yin. Dia senang karena Tuan Lu masih mematuhi aturan Pulau Persik yang tidak mengajarkan ilmu perguruan kepada orang luar. Kedepannya pendekar Huang menyuruh Tuan Lu mengajarkan ilmu Pulau Persik kepada putranya itu. Pendekar Huang juga memberikan sebuah kitab kungfu yang apabila dilatih secara rutin, maka Tuan Lu bisa berjalan normal kembali. Pendekar Huang juga memberi tugas kepada Tuan Lu untuk mencari saudara seperguruannya yang lain, lalu memberikan kitab itu kepada mereka. Kemudian pendekar Huang mengajak putrinya kembali ke Pulau Persik. Awalnya Huang Rong menolak ajakan ayahnya itu, tapi karena takut jika nanti Guo Jing celaka, Huang Rong pun terpaksa nurut. Tanpa diduga, Guo Jing berani menyusul mereka keluar. Dengan sopan dia memberi salam kepada pendekar Huang. Alih-alih menjawab salam dari Guo Jing, pendekar Huang justru menanyakan peristiwa kematian salah satu muridnya 18 tahun yang lalu.
Sadar jika nyawa Guojing terancam, Huang Rong pun lalu bergegas mengajak ayahnya itu kembali ke Pulau Persik. Tiba-tiba seorang pelayan datang melapor jika telah terjadi sesuatu peristiwa besar. Yang ternyata saat ini Yang Kang berada di sebuah ruangan bersama Duan Tiandi. Kepada semua orang, Yang Kang berkata jika selama ini dia hanya berpura-pura berada di pihak dinasti Jin untuk menggagalkan rencana Raja Hongli mencuri kitab perang Yufei. Yang Kang juga menyerahkan Duan Tiandi, orang yang dulu telah mengkhianati Guo Xiaotian dan Yang Tiesin. Dalam ketakutan, Duan Tiandi berkata jika dia dulu terpaksa berkhianat karena diperintah oleh Raja Hongli. Dia juga berkata jika orang yang sudah membunuh Guo Xiaotian adalah Raja Hongli dan meminta mereka untuk mengampuni hidupnya. Tapi Guo Jin sama sekali tidak memberi ampun. Bersama Yang Kang dia menghabisi pria tersebut. Semenjak itu Guo Jing dan Yang Kang menjadi akur. Mereka berdua berencana pergi ke utara untuk membalas kematian orang tua mereka. Malam itu juga Guo Jing dan Yang Kang melakukan sumpah darah untuk menjadi saudara angkat seumur hidup. Keesokan harinya Guo Jing pamit kepada 6 gurunya, di mana dia dan Yang Kang berencana mencari Raja Hongli untuk membalas kematian orang tuanya. Guo Jing juga berencana akan ke Pulau Persik demi menemui Huang Rong. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Yang Kang dan Guo Jing berencana untuk beristirahat sambil mencari kedai buat makan. Tiba-tiba seorang pemilik kedai menghampiri mereka dan mengajak mereka berdua ke dalam kedai, karena di sana telah disiapkan hidangan buat Guo Jing dan Yang Kang. Ketika menyantap makanan itu, Guo Jing teringat dengan Huang Rong. Makanan di kedai ini rasanya sama persis dengan masakan Huang Rong. Setelah makan, Guo Jing dan Yang Kang kembali melanjutkan perjalanan. Guo Jing menasehati Yang Kang agar kedepannya berperilaku lebih baik. Dia juga meminta saudaranya itu untuk meminta maaf kepada gurunya pendeta Qiu Chuji. Yang Kang merasa kesal karena terus diceramahi oleh Guo Jing. Selama menjadi pangeran, tidak seorang pun yang berani menasehatinya. Tapi dia tetap berusaha pura-pura baik di hadapan Guo Jing. Di tempat lain, Ouyangke menemui Nianxi. Nianxi sudah mengatakan jika dia adalah calon istrinya Yang Kang. Tapi Ouyangke sama sekali tidak peduli. Dia berencana membawa Nianxi ikut bersamanya ke Gunung Unta Putih. Kembali lagi kepada Guo Jing dan Yang Kang. Ketika mereka berdua mencari penginapan, tiba-tiba datang lagi seorang pelayan menghampiri. Pelayan itu berkata jika seseorang telah mengatur sebuah kamar untuk mereka berdua. Yang Kang menduga jika ini semua adalah perbuatan Tuan Lu. Tapi ketika Guo Jing mencicipi makanan, Guo Jing sadar jika ini semua adalah ulah dari Huang Rong. Dia pun lalu pamit kepada Yang Kang untuk mencari Huang Rong. Yang Kang terlihat kesal karena lagi-lagi dia merasa ditinggalkan seenaknya. Guo Jing lalu mencari penginapan terdekat. Dari sana dia mulai mengintai di mana Huang Rong bersembunyi. Dan setelah lama menunggu, akhirnya dia pun menemukan kekasihnya tersebut. Mereka berdua terlihat sangat bahagia di bawah sinar rembulan. Keesokan paginya ketika lagi sarapan, Huang Rong menasehati Guo Jing agar berhati-hati terhadap Yang Kang. Takutnya pria itu hanya berpura-pura dan malah berencana menjebak Guo Jing. Tapi Guo Jing berkata jika dia dan Yang Kang telah bersumpah menjadi saudara. Dia yakin jika Yang Kang telah bertobat. Kemudian mereka mendengar percakapan dari pengunjung warung, di mana beberapa hari terakhir sedang marak terjadinya kasus penculikan para gadis. Diduga penculikan itu dilakukan oleh orang-orang dari sekte pengemis. Guo Jing merasa kesal dengan tuduhan itu. Karena bagaimana mungkin sekte yang diketuai oleh Hong Qigong melakukan perbuatan tercela tersebut. Mereka berdua lalu pergi menyelidiki dan menemukan tanda khusus milik sekte pengemis. Guo Jing dan Huang Rong pun lalu mengikuti arah tanda tersebut. Mereka berdua memasuki sebuah rumah. Di sana telah ada 2 orang anggota sekte pengemis. Tidak lama kemudian muncul seorang wanita dari lantai atas.
Wanita itu adalah Nona Cheng, pemilik penginapan tersebut. Guo Jing dan Huang Rong pun lalu memperkenalkan diri jika mereka adalah teman baik Hong Qigong. Salah satu pengemis yang bernama Tuan Li memberitahu jika belakangan ini mereka mendapatkan informasi bahwa Nona Cheng menjadi target penculikan selanjutnya. Oleh sebab itu mereka berkumpul di sana untuk melindungi Nona Cheng dari penculikan. Tuan Lu lalu memperlihatkan beberapa kelopak bunga yang ditinggalkan oleh para penculik. Dari aroma kelopak bunga itu, Huang Rong menyadari jika dalang di balik penculikan adalah Ouyang Ke. Mereka pun lalu menyusun rencana untuk menjebak para penculik tersebut. Malam harinya, dua pelayan wanita Ouyang Ke datang melakukan penculikan. Tapi mereka tidak tahu jika posisi Nona Cheng telah digantikan oleh Huang Rong. Kedua pelayan itu pun lalu membius Huang Rong dan membawanya pergi ke tempat Ouyang Ke. Diam-diam Guo Jing bersama anggota sekte pengemis mengikuti. Huang Rong diam-diam telah menyiapkan jarumnya untuk menyerang Ouyang Ke. Tapi Ouyang Ke sudah mengetahui rencana mereka itu. Guo Jing dan yang lain telah masuk ke dalam jebakannya. Guo Jing bertarung dengan Ouyang Ke dengan jurus yang diajarkan oleh Hong Qigong. Namun, dalam pertarungan itu dia dikalahkan. Ouyang Ke bahkan mengejek jika ilmu bela diri milik Hong Qigong ternyata tidak ada apa-apanya. Tiba-tiba tanpa diduga Hong Qigong datang membantu, yang seketika membuat Ouyang Ke ketakutan. Karena sebelumnya Ouyang Ke telah menghina ilmu kungfunya, Hong Qigong lalu mengajarkan Guo Jing 3 gerakan terakhir pukulan penakluk naga, agar dia bisa mengalahkan Ouyang Ke. Tanpa diduga kali ini Guo Jing bisa menguasai jurus yang diajarkan Hong Qigong dengan cepat, sehingga dengan mudah dia membuat Ouyang Ke terluka, dan pria cabul itu pun terpaksa pergi dari sana tanpa hasil. Di tengah hutan terlihat pasukan Mongol yang dipimpin oleh pangeran Mongol bernama Tolui sedang berkumpul. Di rombongan itu juga ada Huazeng putri Mongol yang telah dijodohkan dengan Guo Jing. Kedatangan mereka ke negeri Song adalah untuk rencana kerjasama dua kerajaan tersebut. Tapi tiba-tiba, pasukan Jin di bawah pimpinan Raja Hongli datang menyergap mereka. Sementara itu di tempat lain, Guo Jing dan Huang Rong berhasil menyusul Yang Kang. Tiba-tiba Guo Jing melihat dua elang putih peliharaannya. Guo Jing melihat ada yang tidak beres dan lalu mengikuti elang tersebut. Saat ini rombongan pasukan Mongol sudah terdesak. Tapi Guo Jing dan yang lain datang membantu. Yang Kang berkata kepada Guo Jing untuk mengajar Raja Hongli. Tapi Huang Rong merasa ada yang aneh. Dia lalu mengajak Guo Jing untuk segera menyusul Yang Kang.